Baik, kembali lagi dengan saya. Pada part kedua ini, eee, kita akan membahas kembali terkait bagaimana, konsep dasar manajemen humas. Tadi di part pertama sudah kita ketahui ya bagaimana, kedua pihak tadi, baik sekolah maupun masyarakat itu saling membutuhkan ya. Kemudian, apa sih, tupoksinya, apa sih tanggung jawabnya humas, kemudian kedudukannya humas itu seperti apa, dan hingga yang terakhir tadi adalah jenis jenis manajemen humas itu sendiri. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk lebih mendalam membahas terkait konsep manajemen humas. Tentunya peran di sini tadi sudah saya singgung banyak sekali terkait peran ya. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa peran ya. Tentunya di sini juga ada banyak sekali peran yang dimiliki oleh humas. Tapi ini garis besarnya ada di sini. Ada di beberapa poin ini. Tentunya di sini yang pertama adalah sekolah sebagai partner atau rekan dari masyarakat. Nah, jadi posisi kita adalah partner ya. Tentunya untuk apa? Dalam melaksanakan fungsi pendidikan itu sendiri. Kembali lagi ke tiga hal tadi ya, tripusat atau lingkungan pendidikan itu ada informal, formal, dan non formal. Nah, ketiganya ini harus saling berkesinambungan dan harus saling mendukung. Itu harapannya. Itulah peran humas ada di posisi bagaimana sebagai partner untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan suatu informasi. Yang kedua adalah sekolah sebagai prosedur melayani pesan pendidikan dari masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, jadi ketika ada masyarakat ingin menyampaikan kritik dan saran atau masukannya, tentunya rumah pertama yang atau unit pertama yang harus dikunjungi atau yang harus ditemui adalah pihak humas atau garda terdepannya itu adalah humas. Itu sebagai prosedur ya, proseduralnya seperti itu atau protokolernya seperti itu. Nah, baik itu secara tersurat maupun tersirat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Nah, maksudnya ini bukan berarti semua itu eh, apa namanya bersumber dari masyarakat, itu juga tidak dibenarkan juga. Tapi di sini adalah konteksnya adalah peran sertanya ini mendirikan dan membiayai sekolah ini adalah bagaimana orang tua siswa di situ adalah bagian dari masyarakat yang mana membantu sekolah dalam mengembangkan kualitas ya dari sekolah itu sendiri, baik itu dari sisi sarananya, baik dari sisi moralnya atau mungkin dari sisi prosesnya. Tentunya konsep mendirikan di sini itu sangat sangat luas sekali. Beda dengan membiayai di situ yang memang jelas sekali bahwa dalam pendidikan itu memang membutuhkan suatu biaya, tentunya operasional. Itu yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah mendukung cita-cita kebutuhan masyarakat. Nah, di sini humas juga harus bisa mendukung apa yang dicita-citakan oleh masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat ingin anak-anaknya atau mungkin bagian dari keluarganya ini memiliki karakteristik yang diharapkan atau bisa menjadi bagian dari pembangunan negara ini melalui ya tentunya kualifikasi-kualifikasi tadi yang berdasarkan karakteristik dan potensi bakat minat dari setiap peserta didik itu sendiri yang nantinya akan diserap oleh masyarakat juga sebagai tempat untuk bekerja itu sendiri. Itu. Jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa masyarakat itu tidak hanya sebagai bahan baku tapi sebagai pengguna juga. Tentunya sebagai pengguna ya harus menyediakan tempat pendidikan. Itu ya. Jadi tempat pendidikan di sini adalah tidak hanya tempat pekerjaan juga tapi bagaimana apa ya laboratorium masyarakat itu juga penting. Jadi masyarakat di sini juga sebagai bagian dari laboratorium peserta didik itu sendiri. Makanya kalau di dalam tingkatan perguruan tinggi ada istilahnya tridharma. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi faktor pengabdian ini kan juga yang diajarkan kepada mahasiswa. Bagaimana masyarakat itu menjadi bagian yang sangat penting sekali di dalam proses pendidikan. Seperti itu. Jadi tentunya di sini masyarakat diharapkan ikut menyediakan tempat pendidikan. Itu sebagai peran humas menyampaikan hal tersebut. Kemudian masyarakat menyediakan berbagai sumber untuk sekolah.
Sama halnya dengan poin ketiga tadi, bahwa sumber di sini adalah sumber belajarnya, baik itu mungkin ada semacam lokasi-lokasi tertentu yang bisa dieksplor, yang bisa digali informasi untuk menjadi bahan ya, bahan pembahasan atau bahan pembelajaran bagi siswa atau peserta didik tadi ketika kembali ke sekolah. Apalagi di era Merdeka Belajar ini tentunya eh, laboratorium masyarakat ini sangat penting sekali. Selain ada sinergitas antara masyarakat ya, keluarga dan juga sekolah, di sini memberikan bagaimana pengalaman kepada siswa atau peserta didik itu untuk membaur ya atau mungkin bisa membangun bersama kultur atau karakteristik dari suatu wilayah atau masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan sumber-sumber apa namanya belajar dari masyarakat ya. Yang kesekian adalah masyarakat sebagai sumber pelajaran atau lab tempat belajar tadi yang saya sampaikan. Jadi secara utuh itu memang masyarakat itu sebagai sumber pelajaran atau laboratorium atau tempat belajar itu sendiri. Karena banyak sekali konteks-konteks permasalahan ya yang kontekstual tentunya, yang empiris juga. Jadi harus melihat apa yang terjadi di tataran masyarakat. Itulah yang nanti kita carikan solusinya atau kita kita apa namanya kalau di level dasar dan menengah yaitu kita kenalkan kepada peserta didik kita. Kalau oh ternyata di masyarakat itu kenapa sih ada problema tersebut? Kita kenalkan. Itu bukan menjadi hal yang salah tapi harus kita pecahkan solusinya secara bersama-sama. Dari situlah nanti peran humas bisa mengkomunikasikan bahwa masyarakat itu juga sebagai laboratorium atau tempat belajar dari peserta didik itu sendiri. Kemudian eh, peran humas di sini memasarkan dan membangun citra ya atau image yang baik agar masyarakat tentunya memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada lembaga. Jadi konteks memasarkan di sini saya kasih tanda kutip ya di sini. Memasarkan di sini bukan berarti marketing atau menjual jasanya, tapi bagaimana membangun citra tadi untuk mengenalkan atau mensosialisasikan. Jadi memang kalau konteksnya jasa pendidikan itu memang idealnya tidak bisa diperjualbelikan atau di apa istilahnya dijadikan bisnis seperti itu. Hanya sebatas bagaimana kita membangun citra atau brand image-nya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah peran humas menciptakan pemahaman. Ya, ini penting karena dalam komunikasi tentunya pemahaman ini yang harus menjadi kata kunci juga agar informasi tadi yang disampaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan di sekolah. Jadi menciptakan pemahaman antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Tentunya membangun opini publik yang positif. Kemudian membina dan mengelola hubungan yang baik secara internal ini ya. Baik guru, staf ya, siswa dengan pimpinan dan seluruh sivitas atau unit sekolah itu sendiri. Jadi itulah peran humas secara internal. Kemudian secara eksternal bagaimana? Tentunya tadi adanya hubungan harmonis ya, menjaga atau membina hubungan harmonis antara orang tua siswa dan masyarakat secara umum, secara luas. Nah, ini yang cukup sulit ya karena sangat bervariasi sekali karakteristik dari setiap masyarakat. Ini kita harus benar tadi saya sampaikan peka, harus benar-benar bisa menyesuaikan kondisi adaptif. Nah, adaptif ini juga penting bagi personel humas. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tentunya dengan kode etik yang sudah disepakati dalam dunia kehumasan. Kemudian mendengar opini dan keinginan masyarakat. Ini pasti ya. Jadi selain tadi adaptif dan peka, tentunya humas ini harus menjadi pendengar yang baik. Ya, sehingga aspirasi ya, opini atau harapan masyarakat itu akan benar-benar bisa tersalurkan nantinya kepada sekolah. Tentunya itu akan terwujud dalam nanti program-program yang disusun oleh sekolah. Tentunya akan kembali lagi kepada masyarakat dampaknya. Jadi itulah peran humas ya secara umum. Sebenarnya banyak sekali peran dari humas itu. Secara teknis utamanya ini adalah secara umum ya, secara menyeluruh.
Kemudian tugas tugas pokok manajemen humas, ya tadi saya sampaikan sama memberikan informasi, ya menyampaikan ide juga kepada masyarakat ya, membangun opini itu penting sekali. Kemudian membantu kepala sekolah atau pimpinan ya dalam penyampaian informasi. Itu juga bagian dari tugas pokok humas. Kemudian membantu kepala sekolah mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan yang akan disampaikan. Jadi ini teknis ya, jadi sifatnya teknis. Humas di sini juga harus bisa menyampaikan atau menyajikan secara baik ya. Jadi baik di sini konteksnya bisa secara medianya itu dipilih yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu. Agar apa? Penyampaian informasi atau permasalahan ini akan tersampaikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat adalah melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang atau opini-opini yang berkembang dalam masyarakat. Tentunya tentang masalah pendidikan ya. Kalau kita konteksnya adalah persekolahan. Ini juga penting. Makanya dalam dunia pendidikan itu pentingnya ada hotline ya atau contact person atau laman keluhan-keluhan ya, saran dan kritik itu penting sekali. Agar apa? Untuk membangun citra ya dan juga memberikan kepercayaan bahwa sekolah ini tidak tertutup sifatnya, tapi sangat terbuka bagi masyarakat. Baik itu informasi-informasi terkait penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kelima ya, membantu kepala sekolah atau pimpinan dalam usahanya memperoleh bantuan dan kerjasama. Ya ini yang saya sampaikan tadi bahwa adanya hubungan dengan stakeholders atau dunia usaha, dunia industri atau lembaga-lembaga instansi yang terkait ya itu sangat penting sekali. Karena di dalam pendidikan ini sama hanya dengan apa namanya memulai usaha ya. Jadi membutuhkan banyak bantuan dari pihak lainnya, baik itu bantuan secara moral maupun secara material ya. Jadi atau fasilitas juga tadi ya, sampaikan material tadi ya. Itu sangat penting sekali. Selain memang menciptakan apa ya, budaya organisasi yang bagus ya, di sisi lain juga mempromosikan oh ternyata lembaga pendidikan kami ini bisa berkolaborasi dengan lembaga yang lainnya. Tidak sebagai lembaga pendidikan yang individualis, itu sangat tidak disarankan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rencana cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Ini teknisnya adalah proposal atau program gitu ya. Itulah tugas-tugas pokok dari manajemen humas atau mungkin unit-unit humas itu sendiri di dalam setiap lembaga pendidikan. Kemudian juga ada fungsi, sudah saya singgung di awal tadi sebetulnya, yaitu menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Ya, tadi saling membantu ya. Jadi ketika ada waka kurikulum, sarpras ya, kemudian kesiswaan ada suatu program, tentunya humas di sini selalu harus berperan aktif di situ ya untuk bagaimana mengkomunikasikan ya, menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Baik itu internal maupun eksternal. Yang kedua adalah membina hubungan yang harmonis. Lagi-lagi selalu saya tekankan bahwa hubungan harmonis ini harus dibina dengan baik ya antara sekolah dan masyarakat. Karena mereka adalah khalayak sasaran kita atau raw input kita. Jangan sampai raw input kita ini tidak merasa nyaman dengan kita atau tidak merasa percaya dengan kita. Itu akan menjadi hal yang kurang apa ya baik atau citra yang tidak baik dalam apa lembaga kita. Yang ketiga adalah menciptakan komunikasi timbal balik ya, mengatur informasi, publikasi dan pesan sekolah kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya. Nah, tujuannya apa? Menjaga citra positif. Itu yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan sekolah demi pencapaian ya tujuan itu sendiri. Jadi tetap tadi saya sampaikan terbuka sifatnya atau akuntabel seperti itu ya. Yang kelima adalah mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini ya, persepsi dan tanggapan masyarakat. Ini penting sekali. Jadi kita harus peka tadi ya, peka, adaptif ya. Itu yang harus dimiliki oleh personel humas. Ini fungsi umum dari manajemen humas. Tujuannya, nah tujuan di sini itu banyak sekali sebetulnya tujuan yang
ada di dalam manajemen humas ya. Namun yang pertama ini saya sampaikan tujuan secara umumnya, yaitu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Tadi yang di awal saya sampaikan mengapa ada hubungan ya antara keduanya. Nah ini disampaikan mengapa penting sekali mengenalkan sekolah ini bagi masyarakat. Karena pendidikan di sini menjadi suatu hak dari seluruh warga negara. Nah, ini harus kita sampaikan dulu, itu pesan undang-undang. Itu hak dari setiap warga negara itu memperoleh pendidikan yang layak. Ya. Jadi oleh karena itu kita juga harus bisa memberikan layanan juga yang optimal dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, baik itu manusia maupun non manusia. Itu kita kenalkan kepada masyarakat. Kita tawarkan kepada masyarakat, oh kita memiliki jasa pendidikan seperti ini. Silakan nanti masyarakat yang menilai dan yang memilih itu masyarakat. Ya. Yang kedua adalah mendapatkan dukungan baik moral maupun finansial ya. Guna mengembangkan sekolah itu sendiri. Ini penting sekali yang namanya untuk keberlanjutan proses atau penyelenggaraan pendidikan tentunya perlu sekali mendapatkan dukungan moral dan finansial. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Ini penting sekali. Jadi eh, jangan sampai masyarakat itu tidak mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh sekolah atau yang diselenggarakan oleh sekolah, itu jangan sampai masyarakat tidak mengetahui. Minimal dari program-program grand programnya, grand program-program besarnya itu disampaikan dulu. Jadi biasanya ada untuk mengundang wali murid itu ya, kalau di sekolah-sekolah wali murid. Kemudian kalau di masa sekarang ini bisa melakukan semacam webinar ya, melakukan sosialisasi atau pameran, itu kan bagian dari memberikan informasi terkait apa saja program sekolah. Atau kadang-kadang bisa melakukan Goes to School. Maaf, ya Goes to School gitu ya, atau open house itu bisa. Itu bisa apa namanya, menjadi pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif. Kemudian memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan. Tentunya ini bersumber dari masyarakat ya, dari opini-opini tadi. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat dalam mendidik anak atau peserta didik itu sendiri. Ya, jadi memang peran orang tua di sini itu sangat penting sekali. Tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sekolah ya, tapi memang menjadi tanggung jawab utama dari seorang orang tua atau pada tanggung jawab dari orang tua itu. Dan masyarakat tentunya harus membina hal tersebut. Sebagai contoh seperti inilah, ketika ada suatu sekolah keagamaan telah membiasakan budaya untuk beribadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam agama tersebut, dengan tepat waktu, dengan tata cara yang benar, itu sudah diajarkan di sekolah. Namun ketika di rumah hal tersebut tidak juga didukung oleh informal ya, atau keluarga, tentu hal tersebut tidak akan maksimal. Ya minimal dengan apa yang sudah diberikan atau diajarkan di sekolah itu bisa diaplikasikan secara bersama-sama di tingkat keluarga. Terlebih di masyarakat itu akan lebih bagus lagi. Nah inilah pentingnya bagaimana mengembangkan kerjasama antara sekolah, masyarakat ya, khususnya keluarga ini yang paling penting. Itulah tujuan umum dari manajemen humas, untuk mengenalkan beberapa dan memberikan informasi beberapa hal-hal yang memang dirasa penting dan harus diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian di sini banyak sekali tujuan khusus manajemen humas ya. Ini bisa dilihat dari tujuan dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi kegiatan lembaga pendidikan. Ya, tentunya menunjukkan kualitas pertumbuhan, proses belajar siswanya ya, kemudian memperkokoh tujuan pendidikan, kemudian yang ketiga mengembangkan pengertian ya dan menumbuhkan minat masyarakat ya untuk memajukan dan membantu program-program pendidikan. Itu secara tujuan dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi ya kegiatan lembaga. Yang kedua adalah tujuan mengembangkan humas ya, ditinjau dari kepentingan sekolah itu sendiri. Tentunya di sini yang pertama adalah memelihara kelangsungan hidup. Ini penting. Jadi kelangsungan hidup di sini tadi yang ada dukungan moral, dukungan finansial ya, itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Yang ketiga memperlancar proses belajar mengajar.
Ini harus kita sampaikan. Karena itu kepentingan-kepentingan sekolah yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang keempat adalah memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam mengembangkan dan pelaksanaan program sekolah. Jadi keempat hal ini adalah hal utama ya, istilah hal yang paling utama. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal kepentingan yang ditinjau dari kepentingan sekolah ya. Nah, jadi memelihara kelangsungan hidup, meningkatkan mutu, memperlancar proses pembelajaran, dan dukungan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan atau itu menjadi kepentingan sekolah. Kemudian yang ketiga, tujuan tersebut itu dilihat ya, ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama tentunya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah. Ini tadi ada fungsi pengabdian masyarakat itu. Jadi di mana peserta didik itu telah diberikan beberapa insight ya atau wawasan yang mana nanti diharapkan bisa mempraktikkan untuk membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Itu harapannya. Kemudian yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini harus kita akomodasi karena kebutuhan masyarakat ini juga menjadi poin penting yang nantinya di dalam program-program yang dibuat oleh sekolah itu akan berdampak langsung ya, berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, kemudian memperoleh kembali anggota-anggota yang makin meningkat kemampuannya. Ya, ini di sini adanya outcome ya. Kalau kita bicara di dalam proses pendidikan ya atau dalam sistem pendidikan itu ada istilahnya input ya. Kemudian proses, output dan outcome. Nah, jadi kalau bicara input tadi adalah bahan baku tadi ya atau masukannya, raw inputnya, baik itu secara sumber daya manusia maupun non manusia. Kemudian prosesnya adalah bagaimana dinamika yang ada di dalam proses pendidikan tadi, baik itu pembelajaran ya, baik itu pembelajaran secara kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi bergantung itu dan itu dipengaruhi juga environment ya lingkungan yang ada, budaya yang ada di dalam lembaga tersebut. Kemudian output di sini adalah lulusan-lulusan tadi. Outcome di sini adalah bagaimana lulusan-lulusan yang sudah diserap oleh masyarakat itu sendiri. Jadi di sini kebutuhan masyarakat itu adalah memperoleh kembali anggota-anggota tadi yang sudah istilahnya kalau bahasa Jawanya itu sudah digodok di dalam kawah candra di muka tadi ya. Itu sudah ditempa sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik bakat minatnya. Nah, nantinya ketika sudah dikatakan matang ya, masyarakat peserta didik itu matang, nah akhirnya itu bisa dikaryakan di masyarakat lagi. Itu. Jadi ada 3 tujuan khusus ya. Ini pun meskipun judulnya khusus, tapi ini hanya sebagian besar saja yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali tujuan-tujuan khusus itu. Kalau dilihat atau ditinjau dari beberapa hal. Baik, saya lanjutkan. Ada beberapa prinsip juga yang harus kita ketahui ya. Di sini ada dua rujukannya dari Mulyono dan juga Ellsbury. Tentunya di sini prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh manajemen humas itu adalah integritas ya, integriti atau keterpaduan ya antara informasi-informasi tadi baik itu kepada internal maupun eksternal. Kemudian berkesinambungan. Nah, ini selalu memberikan informasi atau penguatan-penguatan terhadap apa yang telah disampaikan dan yang akan disampaikan kepada sekolah. Jadi yang disampaikan kepada masyarakat dan yang akan disampaikan kepada sekolah itu sendiri. Kemudian harus sederhana, jangan terlalu ribet. Nah, ini kalau terlalu ribet, saya yakin masyarakat tidak akan pernah memahami itu. Sederhana saja, mungkin melalui infografis, itu kan bagian teknisnya ya. Infografis, kemudian melalui animasi-animasi, itu mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Itu prinsipnya. Dan juga programnya harus sederhana, jangan terlalu ribet dan terlalu kompleks lah. Itu akan menyulitkan pelaksanaannya dan juga masyarakat tentunya tidak akan memahami itu. Kemudian coverage, menyeluruh ya. Ini harus mengakomodasi semua hal. Ya, program-program atau prinsip dalam pengelolaan humas ini. Kemudian
effectiveness atau terkonstruk dengan baik atau terbangun dengan baik. Jadi ada apa ya, istilah pola-pola tertentu yang tentunya nanti akan selalu dievaluasi, sehingga hasil evaluasi itu ada apa ya, pertimbangan-pertimbangan yang harapannya itu adanya konstruksi mutu yang akan semakin membaik di kemudian hari atau di setiap periodenya berdasarkan hasil evaluasi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptability atau kesesuaian. Harus bisa beradaptasi atau harus bisa sesuai, harus bisa menyesuaikan. Itu penting. Jadi prinsip manajemen humas itu salah satunya harus adaptif tadi. Kemudian keluasan atau flexibility ya. Jadi harus luas, harus peka tadi, harus adaptif. Itu menjadi prinsip humas. Kemudian Ellsbury juga menyampaikan bahwa prinsip mengembangkan program humas itu bisa kita lihat itu ya, ada sekolah mengetahui apa yang diyakini oleh sekolah itu sendiri, kemudian sekolah melaksanakan program pendidikan dengan baik dan bersahabat dengan masyarakat. Jadi harus perlu kita garis bawahi bahwa kita adalah partner ya, partner dari masyarakat atau sahabat dari masyarakat itu sendiri. Kemudian sekolah mengetahui masyarakat. Nah, mengetahui di sini adalah memahami kebutuhan, kemudian mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat itu ya. Kemudian sekolah melakukan survei mengenai masyarakat. Ini penting juga dilakukan agar apa? Terkadang masyarakat itu tidak semuanya berkenan ya menyampaikan itu secara langsung. Nah, ini penting kita melakukan survei, melakukan penyebaran kuesioner, itu penting sekali. Karena disitulah kita menjaring informasi dari masyarakat. Khususnya masyarakat-masyarakat yang tidak begitu bisa menyampaikan secara langsung. Kemudian sekolah mempelajari masyarakat dan daerah melalui dokumen. Ini penting juga. Jadi kita harus studi dokumentasi juga. Apa sih local wisdomnya? Apa sih yang diinginkan masyarakat itu? Atau karakteristik dari masyarakat tertentu. Karena apa? Di situ akan dimungkinkan peluang bagi kita menjadi segmentasi kita. Segmentasi tanda kutip pasar kita. Ya, mangsa pasar kita. Kemudian keanggotaan dalam organisasi masyarakat. Ini juga penting. Jadi sekolah itu harus terlibat juga dalam masyarakat agar apa? Adanya hubungan yang harmonis tadi. Tidak hanya masyarakat saja yang berperan aktif, tapi sekolah juga harus berperan aktif dalam kebutuhan atau kegiatan masyarakat. Kemudian sekolah mengadakan kunjungan ke rumah. Ini bagian teknisnya ya. Sekolah melayani masyarakat di daerahnya. Sekolah mendorong agar masyarakat bersedia untuk melayani sekolah. Ya, inilah beberapa prinsip-prinsip yang harus dimiliki minimal ya dalam pengelolaan humas seperti itu. Nah, di sini ada beberapa strategi pengembangan pendidikan utamanya. Ini ada kaitannya dengan humas nantinya di era globalisasi. Yang pertama adalah mengedepankan model perencanaan pendidikan partisipatif. Nah, partisipatif di sini adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk membuat perencanaan pendidikan secara bersama-sama. Nah, tentunya di sini akan ada sinergi yang bagus. Tidak hanya school centris lah ibaratnya gitu ya, tapi di sini kita melibatkan masyarakat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang berdasarkan pada need assessment atau analisis kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah di sini posisinya berperan sebagai fasilitator dan pemberdaya masyarakat. Ya, tentunya sebagai fasilitator di sini harus benar-benar bisa mensupport penuh ya apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di situ konteksnya pemberdaya masyarakat. Tentunya adanya output atau outcome dari sekolah itu agar bisa diberdayakan untuk membangun tentunya tujuan negara kita atau tujuan di dalam bernegara itu sendiri. Yang ketiga adalah penguatan fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi fokus pendidikannya itu lebih diarahkan ke apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Katakanlah masyarakat sekarang sedang membutuhkan bagaimana kecepatan di dalam mendapatkan informasi atau kemudahan di dalam mendapatkan segala kebutuhan di dalam hidupnya. Nah, itu harus kita coba untuk mengapa ya masuk di dalam kondisi tersebut dan
mencoba membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi. Sehingga apa? Program yang disusun itu tidak akan apa? Kalau bahasa Jawanya itu muspro gitu ya, tidak berguna, tapi akan selalu berdampak langsung kepada masyarakat. Kemudian kebutuhan stakeholders ini penting orang-orang pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terlebih lagi menyesuaikan kebutuhan pasar dan tuntutan globalisasi. Kan di era sekarang ini tuntutan global itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus benar-benar bisa adaptif dan harus menyesuaikan atau mengejar apa-apa yang berkembang di dalam globalisasi ini. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan sumber-sumber luar atau outsourcing. Ya, jadi tidak harus kita tadi yang saya katakan school centris tadi ya. Kita harus melihat keluar atau membuka mata lah. Nah, ada istilahnya membuka mata, mencari makna. Nah, itu penting sekali. Jadi sekolah di sini atau humas di sini harus senantiasa bekerja sama ya, memanfaatkan sumber-sumber yang ada di luar. Karena tanpa adanya sumber-sumber tersebut kita tidak akan bisa berkembang dan akan istilahnya memiliki kacamata kuda saja, hanya melihat ke depan saja, tidak melihat kanan kiri bagaimana ada perkembangan yang luar biasa, utamanya teknologi. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang kelima adalah memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Ya, ini terkait dunia usaha, dunia industri, instansi atau lembaga, yang mana stakeholder-stakeholder tersebut ada kaitannya dan ada saling menguntungkan, ada benefitnya ya. Jadi hubungannya saling ada keuntungan di setiap pihaknya tadi. Kemudian yang keenam, menciptakan soft image. Nah, ini soft image dulu. Jangan terlalu istilahnya tanda kutip frontal gitu ya. Ini image yang bagus, tapi minimal soft image dulu lah pada masyarakat agar masyarakat itu gemar belajar atau masyarakat yang mau belajar sepanjang hayat atau seumur hidup ya, atau PSH itu pembelajaran sepanjang hayat itu ya, long life learning atau long life education itu harus kita tekan kepada masyarakat sehingga apa, pendidikan itu tidak memandang usia sebetulnya, bahkan usia yang sudah lanjut pun itu berhak untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan selama memang ada niat dan juga kemampuan secara fisik juga masih mumpuni. Itulah kita harus membranding soft image tersebut. Yang ketujuh tentunya ini di dalam era revolusi industri dan society ini harus kita tekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini harus masif ya, harus kita adopsi sedini mungkin. Karena ke depan ini kalau kita lihat digitalisasi ini sangat berkembang dengan pesat. Nah, ini humas ini berperan penting bagaimana adanya shifting. Nah, shifting di sini adalah pergeseran penggunaan media. Nah, nanti akan saya bahas sedikit nanti ya terkait electronic public relation. Jadi pemanfaatan teknologi di sini akan sangat penting sekali. Itulah tujuh strategi besar lah ya dalam pengembangan pendidikan di era globalisasi. Nah, ini sedikit tadi yang saya sampaikan adalah ada shifting tadi atau transformasi juga, bisa kita katakan transformasi media humas ke electronic public relation. Yang dulunya humas itu hanya dari sisi cetak gitu ya, kemudian lisan saja. Nah, sekarang itu macam-macam dan banyak sekali media atau wadah yang bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi utamanya media sosial atau sosial media di sini sangat penting sekali bagi kita untuk selalu peka dan juga update terhadap apa yang namanya perkembangan media sosial. Karena dewasa ini semua masyarakat itu akan banyak mengakses media-media tersebut. Nah, disinilah kita harus pandai-pandai menyampaikan informasi melalui media-media tersebut. Tentunya dengan tetap etika ya dan juga tata aturan prosedur yang ada atau protokoler yang ada di bidang kehumasan. Nah, di sini ada juga istilahnya media relation, kemudian government relation, bahkan di level pemerintahan pun juga ada. Kemudian internal relation, investor relation, itu juga ada. Jadi kalau internal relation ini semacam WhatsApp group antar sivitas akademika itu kan penting. Agar informasi internal tadi yang saya sampaikan di awal itu tersampaikan. Kemudian government relation, bagaimana kebijakan-kebijakan yang
akan tetapkan oleh pemerintah itu harus kita ketahui melalui media-media tadi. Kemudian investor relation ini kalau kaitannya dengan pendidikan tentunya adanya kerjasama tadi yang saling menguntungkan kepada stakeholder tadi. Nah ya, sama halnya dengan stakeholder relation ini. Jadi sosial media di sini menjadi wadah alternatif juga dalam menyampaikan informasi, khususnya transformasi media humas itu sendiri ya ke electronic public relation atau EPR yang sering kita dengar seperti itu. Baik. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa adanya perubahan paradigma lembaga pendidikan ke depannya itu. Jadi pada era globalisasi ini yang harus kita ketahui yang pertama adalah opini masyarakat yang semakin kritis dan realistis. Jadi masyarakat itu semakin cerdas dan semakin pintar dalam memilih lembaga pendidikan mana yang berkualitas atau mungkin mana yang terbaik bagi anaknya atau mungkin bagi calon peserta didik itu sendiri. Jadi orang tua siswa itu sekarang sudah istilahnya sudah kritis dan juga realistis dalam memilih itu. Meskipun konsep sekarang zonasi lah katakanlah gitu ya. Tapi orang tua siswa itu tentunya akan memilihkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena nanti melihat tadi yang saya sampaikan peran humas itu penting, melihat dari sisi mungkin dari fisiknya ya, dari sarananya, dari prestasi-prestasi yang dimiliki sekolah. Nah, itu kan menjadi penilaian-penilaian dari masyarakat kepada sekolah untuk memilih sekolah tersebut. Yang kedua adalah terjadinya persaingan sehat dan semakin dinamis antara sesama lembaga pendidikan. Ini pasti ya. Jadi kompetitor itu pasti ada, apalagi di baik itu negeri swasta, sama saja. Jadi terjadinya persaingan sehat ini tentunya akan menjadi dinamika yang baik. Sehingga setiap lembaga pendidikan itu akan berlomba-lomba untuk memberikan mutu atau memberikan layanan yang baik, memberikan layanan atau kualitas yang baik terhadap calon peserta didik atau masyarakat itu. Kemudian ketiga adalah perkembangan media massa, cetak elektronik lokal ya di daerah semakin bertambah sehingga selalu mencari informasi yang aktual. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus menerobos juga bagaimana media-media yang ada di lokal di daerah itu sendiri. Itu yang lebih tepat. Akan cepat tersampaikan program-program kita daripada kita secara global ya. Memang itu menjadi cara cara secara umum, cuman bagaimana cara jitunya salah satunya adalah dengan langsung menembak ya tanda kutip menembak langsung di media-media lokal itu sendiri. Nah, kemudian perubahan ini kalau tidak dikelola dengan baik tentunya akan berpengaruh kepada citra lembaga pendidikan. Nah, bisa kita bayangkan ketika lembaga pendidikan itu tidak memperhatikan tiga hal tadi, cuek saja. Yang penting tetap jalan saja. Saya yakin tidak akan eksis lembaga pendidikan itu. Akan ditinggal oleh pelanggannya ibaratnya kalau kita berbicara kewirausahaan gitu ya. Jadi akan ditinggalkan oleh pelanggannya atau ditinggalkan oleh konsumennya. Sama halnya dengan sekolah. Jadi harus senantiasa memperbaiki kualitas. Nah, oleh karena itu di sini mengapa pentingnya ada suatu unit yang khusus ya secara kontinu membuat program, melaksanakan program yang tujuannya apa? Meningkatkan kepercayaan masyarakat, kemudian menjaring informasi dan aspirasi masyarakat yang mana tujuan utamanya adalah mendapatkan citra dan kepercayaan positif dari masyarakat. Inilah pentingnya unit atau bagian tertentu yaitu melalui humas atau PR tadi. Saya yakin di setiap lembaga pendidikan atau mungkin lembaga lain di luar pendidikan itu sudah mengembangkan unit-unit tersebut ya, khususnya unit humas tadi. Ini akan sangat berguna bagi eksistensi atau keberlangsungan lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi inilah perubahan paradigma yang harus kita ketahui dan strategi-strategi yang harus kita lakukan ke depan. Tentunya ini akan selalu dinamis atau selalu berubah kondisi ini. Kita harus senantiasa kreatif, ya, adaptif, ya, peka tadi, kemudian menjadi pendengar yang baik. Itulah kajian kita terkait konsep dasar manajemen humas, khususnya di dalam pendidikan. Jadi saya simpulkan sedikit di sini.
bahwa lembaga pendidikan itu bukan sebagai menara gading atau hal yang disakralkan, melainkan peran dari masyarakat, peran dari keluarga itu sangat penting sekali untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan. Jadi jangan dianggap sebagai menara gading itu sendiri. Ya meskipun secara image itu memang sekolah adalah hal yang banyak hal positif yang ada di dalam sekolah tersebut dalam prosesnya, dalam penyelenggaraannya. Namun bukan berarti itu menjadi menara gading tadi. Karena kerjasama atau kolaborasi antara ketiga lingkungan tadi itu sangat penting. Itu ya. Pertama. Yang kedua adalah kehadiran lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Ya khususnya masyarakat sekitar. Jadi sekolah di sini perlu ya untuk bagaimana membaur dan juga memiliki tanggung jawab sosial bahwa kita ini berada di lingkungan masyarakat juga. Tentunya apa kontribusi sekolah terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab sosial yang dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan. Itu pun harus sesuai dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga apa akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat atau adanya hubungan yang harmonis tadi. Kemudian yang terakhir adalah lembaga pendidikan tanpa dukungan yang kuat dari masyarakat tidak akan mampu bertahan lama. Jadi ada partisipasi masyarakat, kerjasama itu adalah kata kunci yang harus kita lakukan dalam pengelolaan hubungan masyarakat dan pengelolaan sekolah juga. Sehingga 4 kesimpulan ini yang bisa saya tawarkan termasuk menjadi rekomendasi juga dalam bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan khususnya pengelolaan humas seperti itu. Jadi ada sedikit quote dari saya. Jadi humas itu bukan hanya sebatas membuat konten dan menyampaikan informasi saja. Jadikan humas sebagai salah satu alat memimpin atau mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang efektif. Seperti itu. Jadi itulah gambaran dari eh, konsep dasar manajemen humas. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kita kali ini, khususnya di dalam materi konsep dasar manajemen humas. Semoga menjadi wawasan, menjadi manfaat bagi kita semua. Sedikit yang saya sampaikan ini. Apabila ada pertanyaan atau ingin diskusi, bisa nanti melalui kolom komentar atau melalui Instagram atau email tersebut kita bisa diskusi bersama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dari part 1 dan kedua tadi, silakan bisa dipelajari dan dikaji lebih mendalam terkait manajemen humas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.